Oke, Bang Marcel, menanggapi video viralnya Limbat yang jenggotnya kebakar. Ya, Itu seperti apa, Bang? ya kalau saya lihat sih memang setiap sulap itu atau setiap keajaiban ada resikonya masing-masing ya. Dan bisa jadi saya juga nggak tahu nih itu disengaja atau enggak. Bisa jadi kan disengaja juga karena ketika magician gagal biasanya ada sesuatu hal yang direncanakan. Bisa jadi memang sengaja digagalin atau terlihat gagal seperti itu yang jenggotnya kebakar ya agar diliput, agar viral lagi bisa jadi. Tapi bisa jadi juga itu kecelakaan gitu yang mungkin memang di luar perkiraan gitu. Tapi ya memang setiap magic atau keajaiban punya resikonya masing-masing sih. Master Limbat kan udah master, udah Ya, ada title master gitu. Masih ada kecelakaan. Itu tanggapannya gimana? ya nggak menutup kemungkinan ya Kak. Bahkan Master Deddy Corbuzier pun pernah gagal gitu. Saya pun pernah gagal gitu kan ketika perform gitu. Nah, jadi walaupun master, kadang kecelakaan itu di luar perkiraan kita sih. Dan memang itu nggak dikira-kira sama kita totalitas. Biasanya ketika latihan berhasil, pas perform entah itu karena euforia penonton atau karena grogi kita, akhirnya terjadilah. Sorry, sebelumnya itu videonya itu kapan ya tadi? Tahu gak, Bang Wah, Marcel? nggak tahu sih, kurang tahu kalau terjadinya kapan, kurang tahu. Tapi melihat itu sendiri gimana sih perasaannya gitu sesama magician? Melihat itu sih, nah itu masalahnya saya nggak tahu nih itu disengaja atau enggak gitu. Kalau memang nggak disengaja ya tentunya itu bisa jadi pembelajaran juga ya, apakah kurang latihan kah atau memang nggak dicoba dulu sebelum syutingnya gitu, atau memang karena jadwal terlalu padat. Karena waktu itu juga saya mengalami hal semacam itu karena jadwal terlalu padat sehingga nggak sempat latihan sebelumnya gitu. Jadi mikirnya pasti berhasil aja gitu sih. Tapi Marcel melihat udah 2 kali nih viral nih, Master. Ada kecurigaan settingan gak sih? Kalau kecurigaan settingan sih nggak tahu, sekali lagi saya pribadi juga belum tahu ya. Tapi banyak teman-teman dari pemerhati magic gitu kan, teman-teman saya yang bilang kok Limbat belakangan ini jadi berlebihan ya magicnya gitu, kayak ngangkat 2 ton gitu kan, padahal rekor dunianya aja 400 kilogram kalau nggak salah gitu. Jadi ya memang bisa dijadikan introspeksi diri sih agar kedepannya tidak banyak lagi kegagalan-kegagalan gitu. Oke. Maaf itu VP bisa potong turun dikit yang penting ya oke. Oke. Limbat udah cukup. Terus lanjut Limbat Oke. atau Gini, maaf ini bukan Limbat sih sekarang. Jual pagar goib ataupun jual-jual jimat dan sebagainya itu nggak akan saya bongkar, karena selama ini saya membukan hanya sulap yang dipraktekkan dukun, sedangkan pesulap-pesulap teman-teman magician kalau nggak jadi dukun ya nggak akan saya bongkar gitu, malah saya support. Tapi untuk Limbat semua yang dia praktekkan saya bisa. Tapi mungkin kabar Limbat sekarang bagaimana sih, Marcel? Kabar Limbat terakhir kan yang pas saya ke rumahnya itu, katanya kan kalau mau kesini lain kali atur jadwal gitu. Nah udah dicoba atur jadwal tapi nggak ngerespon lagi sampai sekarang. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Maksudnya setelah viral kebakaran jenggot. Oh iya belum kontak-kontakan lagi karena kita ngatur jadwal untuk rumahnya aja belum ditarsok-tarsokin nih, mungkin padat juga sih jadwalnya. Oke. Terus ada kabar bahwa apa yang terjadi pada Limbat itu tak tercover BPJS nih gimana? Waduh. Nah, untuk urusan asuransi saya juga kurang ngerti sih ya. Apakah tercover atau enggak? Tapi apa iya nyampe luka kah? Saya juga kurang tahu. Kalau didengar apa operasi ya, mulutnya Operasi, kena kan ya. mulut sama mukanya itu. Emang berarti nyalanya lama ya? Jadi kalau kan tadi kalau dilihat sama si Rijal yang 2 ekstrim tuh itu karena kayu dipegang sama krunya, itu angin itu outdoor kena mukanya. Oh jadi gitu. itu mungkin itu penyebab tidak diperkirakannya, mungkin dia latihan di indoor sedangkan itu tayang di outdoor sehingga nggak diperkirakan tuh akan ketiup angin terus kena jenggotnya gitu ya. Tapi Kalau itu apa? terus.
ya kalau nggak di cover BPJS saya rasa udah tahu sendiri itu resiko dalam dunia magic sih. Iya, dalam dunia banking itu asuransi itu nggak ke cover ya? Tahu saya sih selama ini pakai klaim pribadi aja kalau untuk pertunjukan kayak gitu, karena kan banyak tuh pesulap-pesulap lainnya juga yang bahkan bukan hanya kebakar doang tapi tangan sampai bolong. Ada pesulap-pesulap terkenal yang gagal, yang main Russian roulette tangan sampai bolong dan sebagainya, itu biaya pribadi sih. Kamu sendiri pernah mengalami gagal aksi? Pernah. Waktu itu kapan? Waktu itu salah prediksi karena memang waktu itu kan jadwal padat banget, sehari 4 jadwal. Nah, jadwal ini sayangnya jadwal show off air di tengah-tengah jadwal on air, jadi nggak sempat latihan dengan maksimal nih. Akhirnya perform dan prediksi saya gagal 1, jadi prediksinya ada 3, 1 gagal gitu ya, jadi itu ngebuat pertunjukannya nggak perfect sih. Nah, pertunjukan apa itu waktu itu? Hah? Waktu itu pertunjukan apa hasil? Sulap magic, mentalism prediksi. Jadi ya ada 4 prediksi. Harusnya dari yang ketiga ini kan, kalau 4 prediksi ini bener, huruf depannya jadi nama perusahaan gitu. Tapi karena 1 salah jadi nggak perfect waktu itu. Terakhir kan gimana sih? Apa? Gagal aksi ada rasa malu atau sedih gitu, Sel? Ya saya akan waktu itu saya jelaskan ya, magic seperti ini kadang-kadang karena memang nggak bisa direncanakan pasti berhasilnya. Karena mau bagaimanapun semua tergantung, apalagi mentalism ya, semua tergantung penonton yang maju. Kalau penonton bisa asik, kalau bisa asik ya bisa perfect. Tapi kadang-kadang kan ada aja penonton yang nggak asik, kayak misalkan pilih 1 kartu, udah pilih, terus mau ganti, mau tuker gitu. Nah itu kadang-kadang yang ngebuat kita blank gitu. nih, Marcel kan bukan dekat apa, pernah ada perseteruan dengan Master Limbat. Terus lihat Limbat kena kayak gini, ada kayak mau kontak dia gak, atau ingin iya ucapin sih, salam? pengen sih, nanti coba saya kontak deh. Iya sih, karena saya juga baru tahu kabarnya nih setelah dari teman-teman wartawan pada ngehubungin kan. Iya, baru tahu juga ternyata gagal lagi gitu. Ada kecelakaan sih, bukan gagal itu ya. Gitu. Minta supportnya. Oke, lalu sebenarnya api itu dari mana sih sebenarnya? Maksudnya? Kayak kalau yang kayak sulap kayak gitu kan dia ngeluarin api. Bukan ngeluarin api, bukan. Itu Masukin api. bukan. Iya, dia masukin obor. Masukin Obor. obor. Karena baru kemarin juga saya perform yang sama persis seperti yang Limbat perform ini tuh. Di Garut saya perform yang kayak gitu juga, masukin api ke dalam mulut, terus tahan api di tangan gitu. Itu cuma kan memang mungkin ya dia nggak memperkirakan akan ketiup angin itu, makanya kejenggot gitu sih. Tapi memang kalau aksi seperti itu jangan dilakukan di outdoor buat kamu. Memang outdoor sih harusnya, tapi mungkin yang nggak diprediksi adalah ke tingkat kekencangan anginnya itu. Mungkin itu yang di luar perkiraan dia sih gitu. Kalau sendiri kalau aksi kayak gitu deg-degan nggak sih gitu? Kalau main api tergantung euforia penonton. Karena saya main kebal-kebalan, saya praktek juga. Saya kalau perform kayak gitu, kalau diminta main kebal-kebalan kayak kebal beling, makan beling, kebal golok, kebal silet dan sebagainya, makan api, itu juga kadang-kadang ngeri gagal. Tapi ketika euforia penonton rame, kita kadang lupa diri tuh. Kadang lupa diri sampai akhirnya ya udah ngalir begitu aja, nggak terasa sama sekali. Kayak panas nggak terasa sama sekali. Harusnya bisa cuma 5 detik, bisa 10 detik misalnya. Kayak dapat dukungan ya dari. Iya, kalau euforia penonton udah rame, nah tapi itu bahaya juga. Ketika kita nggak bisa ngendaliin diri, kadang kita bablas nih, misalnya maksimal harusnya 10 detik, tapi karena saking semangat nggak terasa. Kalau kelebihan nanti ya luka setelah performnya. Makanya tetap dalam pertunjukan kebal-kebalan, makan api dan pertunjukan ekstrim lainnya perlu kendali diri sih. Dari kitanya, jangan sampai lupa diri. Lu sendiri pernah lupa gara-gara itu? Pernah mengalami misalnya lo lupa gitu sampai dibawa ke mana? Kalau dibawa ke UGD enggak. Kalau dibawa ke UGD enggak. Kalau luka-luka kecil-kecil ya sering. Itu mah standar sih. Cuma kan itu yang enggak dilihat penonton kan. Itu sebagai resiko kita pribadi. Kadang-kadang kayak makan beling suka lupa diri nih. Kita sampai lupa teknik kan, nelennya kalau kebanyakan belingnya. Karena beling beneran ditelen ya. Kalau kebanyakan kadang seret, kadang ada yang nancep di lidah tapi kita nggak terasa. Pas selesai performnya baru kok ada yang ganjel ya, dicabut baru berdarah gitu. Kadang-kadang nggak terasa sih gitu. Oke, mungkin terakhir salam buat Limbat atau dukungan buat Limbat.
Ya, salam untuk Master Limbat. Semoga mungkin bisa jadi ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla juga, agar kedepannya permainan-permainannya tidak mepet-mepet ke ranah perdukunan, atau konten-kontennya nggak mepet-mepet ke ranah-ranah horor-horor. Bisa jadi bentuk peringatan, dan semoga kedepannya sih bisa lebih maksimal dan menunjukkan hal-hal yang di luar nalar tapi masih bisa diterima oleh akal manusia gitu, agar nggak terjadi hal-hal yang sudah terjadi 2 kali ini gitu ya. Bisa dibilang itu kekurangan sih, atau kecelakaan gitu ya. Pokoknya semangat terus di dunia entertain, jangan belok ke dunia perdukunan. Itu harapan saya sih. Oke, Siap. thank you. Mungkin bisa ditunjukkan aksi sulap yang ditunjukkan Master Limbat kemarin. Berhubungan sama api ya? Iya. Bisa sih sebenarnya. Kalau berhubungan sama api kan kebetulan saya nggak ada jenggot nih, jadi nggak bakal kebakar ya. Oke. Gitu. Kalau berhubungan sama api kita butuh sesuatu yang berhubungan sama api juga, yaitu korek. Wih, Bisa muncul lagi ya? iya, korek goib ini penarikan. Oh iya benar. Nih lihat, kelihatan apinya ya. Nah, kalau saya ambil seperti ini apinya, nih. Itu makan gitu? Agak-agak gosong rasanya. Gitu. Tapi seberapa bahaya gak sih kayak aksi dalam main api-api gitu? Bahaya kalau nggak pede. Pertama, kalau yang atraksi kayak tadi itu kan bocorin aja kali ya, nggak apa-apa, ini buat latihan juga. Ya kan, ke teman-teman semua. Caranya sebenarnya pakai ini, tisu, bukan tisu, kapas. Kapas sebenarnya harusnya kapas yang bulat, bukan kapas yang kotak ini. Kita ambil yang bagian tengahnya nih, jangan yang sininya ya, karena sininya tuh udah nggak kebakar bagus nanti hasil apinya kalau yang rata. Jadi ambilnya yang bagian sini, kita pegang gini, terus dibakar. Nah, ini gerakannya harus pede. Jadi harus kanan kiri, karena kalau nggak pede, kita ketakutan gitu. Nah, misalnya geter-geter gini, itu kebakar jari. Bahayanya di situ. Terus pas pada saat masukin ke mulut, ini harus pede juga, karena kalau nggak pede, kebakar tuh bibir. Gitu. Maka dari itu memang untuk api tuh harus ada yang profesionalnya dulu yang mengajarkan. Karena kalau langsung praktekin sendiri, nyoba-nyoba, kalau nggak jari ya bibir yang kebakar nanti. Gitu. Tapi ada kemungkinan kemarin Master Limbat kurang fit mungkin ya? Bukan sih, feeling saya itu yang tadi, angin. Dia nggak memperkirakan anginnya sebesar itu. Dan seharusnya memang sebesar-besarnya angin tuh ketika main obor nggak bakal nyamber gitu sih harusnya. Tapi mungkin ya kemarin ada pas minum, pas masukin minyak tanah atau masukin bahan bakarnya ke mulut, itu ada yang netes ke sini, ke jenggot, terus ketiup angin. Nah, kebakar, nyamber. Gitu. Oh, tetap pakai bahan bakar? Oh, pakai jelas. Pakai apa itu? Bukan, biasanya pakai isian korek tuh. Isian korek yang Zippo, namanya emang bahan bakarnya Zippo namanya. Ada bahan bakar Zippo. Nah, itu lebih aman daripada minyak tanah, karena minyak tanah tuh bau. Kalau Zippo enggak bau. Gitu sih. Oke. Audio gua kecil cuy. Thank you. Gimana ya? Emang kecil itu.